belakangan ini lagi rame dua hal. Yang pertama, pengesahan undang-undang TNI, yang kedua timnas kalah lawan Australia 1-5. Kedua-duanya bikin heboh. Kalau yang undang-undang TNI tampaknya publik trauma terhadap rezim militer yang dulu pernah dialami selama 30 tahun zaman Orde Baru. Seperti itu, belakangan ada suara-suara tembakan dor 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 dor. Mercon ternyata. Saya pikir tembakan. Kasus-kasus yang mengerikan itu mungkin yang ada di dalam benak para publik yang saat ini lagi heboh gitu. Seperti kasus penembakan misterius, kebebasan berekspresi yang tidak seperti sekarang, dan yang paling utama itu kebebasan untuk korupsi pastinya nanti akan terkekang, tidak seperti yang sekarang. Hanya saja zaman dulu itu lebih teratur gitu. Jadi karena orang tidak terlalu ekspresif kebebasannya, jadi semuanya serba teratur, termasuk korupsinya juga teratur. Paling yang korupsi ya itu aja, terstruktur gitu. Tapi kalau yang sekarang, wah, nggak jelas tuh, kanan kiri depan belakang atas bawah korupsi semua gitu. Nilainya juga udah bukan nilai kecil lagi, sekarang udah kuadriliun ya, udah 1000 triliun menuju ke arah ke situ gitu. Kemudian yang menurut saya paling mencolok itu dari sisi kepala daerah. Bocil-bocil sekarang udah bisa jadi kepala daerah, padahal kepala daerah itu kan ujung tombak bagaimana sebuah masyarakat itu menjadi maju perekonomiannya, kesejahteraannya. Kalau zaman dulu kan jelas, artinya untuk menjadi bupati minimal kalau dari militer, umumnya memang dari militer itu letkol, wali kota itu kolonel, kan sudah matang semua dari sisi pendidikan, pengalaman, kematangan jiwa, leadership sudah teruji. Sekarang enggak. Tuh suara lagi tembakan, mercon lagi ternyata. Jadi itu yang sebenarnya perlu menjadi perhatian kita semua gitu. Kemudian enaknya lagi, zaman dulu kita nggak perlu pusing mikir masalah sekolah. Sekarang sekolah mahal sekali, makin bodoh orang makin susah untuk maju gitu. Dan itu makanan empuk dalam alam demokrasi gitu. Ibarat sebuah pepatah, jangan berharap dapat pemimpin yang baik, yang milih itu bodoh gitu. Coba sekarang kita amati, ada dua negara komunis yang notabene satu komando yang sekarang tumbuh menjadi negara maju, China sama Vietnam. Yang kelihatan ekstrim sekarang ini ya Vietnam itu, pertumbuhan ekonominya bisa 7-8%. Ke depan mereka pasti akan butuh kiriman banyak orang, dan jangan khawatir, Indonesia bisa kirim tenaga kerja sebanyak-banyak ke sana untuk menjadi buruh di negara Vietnam. Jadi di sisi lain ada fakta menarik bahwa negara di satu komando komunis itu bisa juga maju. Herannya mengapa para investor itu banyak atau justru tertarik untuk investasi ke negara-negara seperti mereka itu gitu. Ini jadi perhatian kita semua, jadi review, perenungan yang secara inti sebenarnya setuju nggak undang-undang TNI itu diberlakukan? Bagi saya sih mau pakai undang-undang apapun, yang penting kita bisa maju gitu aja. Ibarat slogannya Deng Xiaoping, tokoh revolusioner dari China, tidak masalah kucing itu hitam atau putih, yang penting pintar menangkap tikus. Semoga maju Indonesiaku.